Menggelegar. Orasi Fahrul Razi Ketua Komite 1 bersama ribuan aparat desa, menuntut revisi Undang-Undang Desa. Saudara-saudara semua, hari ini kita tunjukkan bendera kita masing-masing. Kibarkan bendera kita masing-masing. Tunjukkan kepada pengecut-pengecut yang tidak mau merevisi Undang-Undang Desa. Kibarkan bendera merah putih. Kibarkan bendera abdesi, kibarkan bendera PPDI, kibarkan bendera Parade Nusantara, kibarkan bendera aksi, kibarkan bendera Apesnas, kibarkan bendera PAPSI. Kita ingin tunjukkan rakyat hari ini lebih penting revisi Undang-Undang Desa daripada Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua adalah perwakilan dari desa, benar? Semua adalah kepala desa, benar? Yang hadir di sini adalah perangkat desa, benar? Perwakilan BPD desa, benar? Mereka-mereka yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh yang dipilih langsung oleh rakyat, yang dicintai oleh rakyatnya, yang memiliki suara lebih banyak daripada anggota dewan yang duduk di parlemen. Hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua, mana yang lebih kita pilih? Revisi Undang-Undang Desa atau Pemilu 2024? Sekali lagi, mana yang kita perjuangkan dan lebih utama? Revisi Undang-Undang Desa atau Pemilu 2024? Teman-teman media tolong diliput dan dicatat bahwa perjuangan hari ini murni perjuangan desa. Hidup desa. Kita yel-yel dulu, desa. Desa, desa, Indonesia, Indonesia. Suaranya di sebelah kanan, Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hari ini yang kita tuntut bukan ingin mengambil semua uang APBN kembali ke desa, tidak. Ini adalah perintah yang sudah ada di dalam Undang-Undang Desa sebelumnya, bahwa dana desa wajib minimal 10%, benar? Hari ini ada 3.800 triliun uang APBN yang dikembalikan ke desa tidak lebih 1 miliar. Totalnya 72 triliun. Bandingkan uang 72 triliun dari 3.800 triliun. Terlalu kecil, 0,sekian% dari dana APBN sebenarnya wajib diturunkan ke desa sebagaimana perintah konstitusi, perintah Undang-Undang Dasar 45, perintah Undang-Undang Desa. Kita hadir di sini bukan menuntut anggaran desa diperbesar, karena itu sudah perintah dari Undang-Undang Dasar 45, sudah perintah dari konstitusi. Tapi kita ingin membuktikan bahwa desa hari ini bersatu untuk menunjukkan bahwa desa lebih cinta NKRI daripada para koruptor. Kibarkan bendera-bendera kita lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Tunjukkan kepada pecundang-pecundang, tunjukkan kepada pengecut-pengecut yang tidak berani bertemu dengan rakyat hari ini. Mereka digaji oleh rakyat, pajak diambil dari desa, dipilih di desa. Mereka tidak pernah turun ke desa, bahkan dijumpai pun ke sini mereka tidak berani. Benar? Hari ini kita lihat, saudara-saudara, kita tidak butuh pemilu kalau Undang-Undang Desa tidak disahkan. Sepakat? Sepakat? Kita hadir di sini bukan ingin memperpanjang jabatan kepala desa, benar? Kita hadir di sini bukan untuk memperbesar dana desa, benar? Tapi ingin menunjukkan perintah konstitusi bahwa kedaulatan ada di desa. Tanpa
Tanpa desa, Indonesia tidak akan maju dan sejahtera. Saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan kepada saudara-saudara sekalian, hari ini ada triliunan, ribuan triliunan uang negara yang hari ini dikorup oleh para tikus-tikus. Hari ini ada triliunan uang negara yang dipergunakan untuk BUMN-BUMN yang salah dan rusak. BUMN-BUMN yang rugi. Seandainya semua uang-uang itu dikembalikan kepada desa, desa akan mendapatkan lebih dari 10 sampai 15 miliar per desa. Itulah komitmen Pak Jokowi yang selama ini diperjuangkan buat semua desa. Tapi apa yang terjadi? Pembantu-pembantu beliau tidak beda dengan para tikus-tikus. Lebih menikmati uang-uang desa. Mereka takut uang desa 5 sampai 10 miliar, 10 sampai 5 miliar, karena mereka tidak kebagian untuk melakukan korupsi. Benar. Kalau uang itu diserahkan kepada desa melalui disahkan undang-undang desa hari ini, desa akan mendapatkan 5 sampai 10 miliar per desa. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengkorupsi. Ingat saudara-saudara, hari ini banyak kepala desa yang dikriminalisasi, banyak kepala desa yang disalahkan, banyak kepala desa yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Tapi saya ingin berikan catatan saudara-saudara, oknum-oknum itu tidak lebih dari 0,sekian persen dari 84.000 kepala desa yang ada di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan 356 bupati kepala daerah dari 500 daerah di seluruh Indonesia yang masuk penjara karena korupsi. 70% korupsi terjadi di kabupaten, terjadi di provinsi, terjadi di pusat, bukan di desa. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Segera undang-undang desa harus disahkan. Dana desa harus sesuai dengan perintah konstitusi. 5 miliar per desa harus masuk di dalam revisi undang-undang desa. Jabatan kepala desa bukan jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah, bukan yang hanya bisa direbutkan oleh para dewan. Untuk menjadi kepala desa itu tidak berat, saudara-saudara. Biar kepala desa saja yang menjabat kepala desa. Oleh karena itu, perjuangan jabatan kepala desa tidak cukup 5 tahun untuk menangani kemiskinan di desa. Tidak cukup 5 tahun untuk menurunkan stunting bayi di desa. Perjuangan kita 9 tahun wajib disahkan segera 5 Desember 2023. Sepakat teman-teman? Saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan, hari ini DPD, DPR, Gubernur, DPR RI, Bupati, Camat, semuanya dapat masa tunjangan akhir jabatan atau yang dikenal dengan pensiun. Perubahan revisi undang-undang desa wajib masuk kepala desa dan aparat desa, termasuk perangkat desa, wajib mendapatkan dana pensiun. Sepakat? Sepakat? Negara telah menghargai kepala desa di seluruh Indonesia. Tidak ada kepala desa yang tidak menang dalam pemilu kepala desa selanjutnya. Tidak ada kepala desa yang tidak menang ketika naik di DPRD kabupaten atau provinsi. Ini menunjukkan bahwa rakyat lebih cinta kepala desa dan perangkat desa daripada tikus-tikus yang ada di parlemen. Ketakutan mereka dengan kekuatan desa hari ini tentunya akan mereka batasi. Mereka takut untuk segera disahkan. Oleh karena itu, sama-sama kita tunjukkan bahwa kehadiran kita tidak ditunggangi oleh siapapun. Sepakat? Tidak didukung oleh partai politik manapun. Sepakat? Tidak didukung oleh presiden, calon presiden manapun. Sepakat? Ini adalah murni perjuangan desa. Hidup desa! Hidup desa! 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 Indonesia! Indonesia!
Indonesia. Usulan teman-teman dari PPDI, usulan dari teman-teman Abdesi, dari Parade Nusantara, dari Abdesi, Aksi, dan juga semua asosiasi termasuk Apeknas telah masuk di meja kami untuk kita perjuangkan sama-sama. Hari ini bahkan Presiden telah mengeluarkan surprise untuk segera dibahas revisi Undang-Undang Desa. Tidak ada alasan ditunda lagi. Tidak ada alasan digeser setelah 2024. Tidak ada digeser setelah pemilu. Kalau dilakukan setelah pemilu, hanya satu kata, basi. Hanya satu kata, basi. Kami mau revisi Undang-Undang Desa segera disahkan selambat-lambatnya 5 Desember 2023. Hidup desa, hidup kepala desa, hidup perangkat desa, hidup DPD desa, hidup asosiasi desa, hidup Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.